Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana nasib gunung-gunung nanti di hari kiamat. Faqul, katakanlah, yansibuha rabbi nasfa, maka Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 105. Maka bumi akan rata dan datar seperti menjadi lembah, gunung-gunung juga Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dan seperti debu yang berterbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berjalan mengikuti ajaran beliau di bawah naungan sunnahnya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa', dan kita juga berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah memperbaiki seluruh urusan kita, dan semoga Allah tidak menyerahkan kita kepada diri-diri kita walaupun sekejap mata. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memudahkan hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqati, dengan sebenar-benar rasa takut, dengan sebenar-benar takwa, benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, takutlah kepada ancaman Allah, kepada siksa Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan sebab memperbaiki ucapan kita Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan membawa keberuntungan yang amat besar. Amma ba'in. Hadirin yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada hadirin sekalian. Tidak ada kata yang pantas untuk senantiasa kita lisankan melainkan kata syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Segala puji miliknya, pujian yang sangat baik, pujian-pujian yang baik yang diberkahi di dalamnya, sebagaimana pujian yang ia ridhai dan dia cintai. Dia memberikan nikmat yang sangat banyak terus-menerus dan bermacam-macam kepada kita semuanya, dan miliknya lah semua kerajaan langit dan bumi, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki pada kerajaannya. Dia memberi kepada siapa yang ia kehendaki dan menahan siapa yang dia kehendaki.
dan siapapun yang Dia beri maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, dan siapapun yang Allah tahan maka tidak ada satupun yang bisa memberikan kepadanya. Maka kita memohon kepada Allah Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Mannan untuk senantiasa memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya sampai kita bertemu dengannya. Dan Allah menambahkan nikmat tersebut dengan terus menerus kepada kita semuanya. Innahu waliyyu dzalik, karena Allah Maha mampu, wal qadiru alaih, hanya Dia yang bisa melakukannya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tafsir surah At-Takwir. Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu, ya, dipersiapkan mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Takwir ini termasuk dalam surah Makkiyah. Itu artinya diturunkan sebelum beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan umat yang pada saat itu beliau hadapi adalah kaum musyrikin, yang mana mereka tidak meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Maka pantas surah At-Takwir adalah salah satu surah yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin." Siapa yang sudi, siapa yang ingin untuk merasakan hari kiamat seakan-akan dia menyaksikannya dengan kedua matanya, falyaqra idza syamsu kuwirat,
maka hendaknya dia membaca surah Idza Syamsu Kuwirat wa Idza Samaa'un Fatarat, dan baca juga surah Idza Samaa'un Fatarat, yaitu surah setelah ini. Kemudian juga bacalah wa Idza Samaa'un Syaqqat, dan silakan juga baca Idza Samaa'un Syaqqat. 3 surah yang hampir berurutan, yaitu surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq, semuanya menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Di mana pada awal surah At-Takwir Allah bersumpah dengan 12 sumpah secara berurutan. Jadi semuanya ini adalah kata-kata sumpah. Ya. Kata-kata sumpah. Dia bersumpah dengan kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat untuk menekankan dan menegaskan bahwa setiap orang akan mengetahui perbuatannya selama dia berada di dunia pada hari tersebut. Pada hari tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat. Apabila matahari digulung. Bisa terbayang Pak, matahari digulung? Allah di sini ingin agar kita semua merenung. Allah di sini ingin kaum musyrikin juga pada saat Al-Quran surah At-Takwir diturunkan agar mereka merenung. Karena setiap hari matahari dilihat oleh mereka, sebagaimana hari ini juga kita setiap hari melihat matahari. Namun tahukah kita bahwa kelak ketika hari itu datang, dan hari itu pasti datang, wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib, setiap yang datang itu pasti dekat. Setiap yang datang itu adalah dekat. Meskipun kita mengiranya itu masih jauh, tapi tetap suatu yang akan datang itu pastilah datang. Dia sangat dekat. Demikian juga dengan kejadian ini. Allah mengatakan apabila matahari digulung. Sedangkan kita tahu hadirin, matahari itu dibandingkan dengan bumi, diameternya itu 109, ini katakan oleh para ilmuwan, 109 kali lebih besar daripada bumi. Dan bagaimana matahari dengan jaraknya yang sangat jauh, para ilmuwan mengatakan jarak antara matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Tapi panasnya masih kita rasakan. Iya. Terjadi ledakan-ledakan di atas permukaan matahari. Dan dari sanalah juga timbul sinar yang sangat kuat. Meskipun sangat jauh sekali dari kita, dari bumi, tetapi cahaya dan panasnya itu sampai ke bumi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya matahari yang setiap hari kita lihat ini, maka ada kalanya dia tidak akan lagi terbit. Tidak akan senantiasa terbit dari timur. Ada kalanya dia akan mengalami terbit dari barat. Dan itulah akan terjadi hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syamsu wal qamara mukawwaran yaumil qiyamah, bahwa matahari dan bulan akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Surah At-Takwir dikatakan apabila matahari itu ditakwir, kuwirat, ditakwir, maka para ulama merujuk kepada makna-makna apa itu at-takwir. Ada setidaknya 3 makna at-takwir itu. Yang pertama, at-takwir adalah jam'u ba'din atau jam'u ba'di syai'i ila ba'din, yaitu mengumpulkan satu dengan yang lainnya. Seperti
seseorang yang memakai imamah kemudian digulungkan, dia dikumpulkan bagian satu dengan bagian yang lain, itulah at-takwir. Maka demikian juga matahari nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana at-takwir juga bermakna bahwa sesuatu itu akan dicabut cahayanya, itu juga bermakna at-takwir. Maka dengan demikian juga matahari akan dicabut cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna at-takwir juga disebutkan oleh para ulama adalah idza rumiya biha, kalau dilemparkan. Dan tafsiran-tafsiran para ulama mengenai makna dari at-takwir ini bukanlah tafsir yang saling bertentangan, akan tetapi tafsir yang saling melengkapi. Sehingga di hari kiamat dikatakan bahwasanya matahari itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihilangkan cahayanya, kemudian matahari tersebut akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya neraka itu sangat besar sekali, karena matahari yang begitu besar itu sampai bisa menampung neraka sampai bisa menampung matahari yang begitu besar, menunjukkan neraka ini sangatlah besar sekali. Dan apa tujuannya kata para ulama, kenapa matahari itu sampai dilemparkan oleh Allah? Demikian juga bulan, Allah Subhanahu wa taala lemparkan. Rasulullah mengatakan asyamsu wal qamaru sawran mukawwaran fin nari yaumal qiyamah. Matahari dan bulan itu seolah-olah dua ekor banteng, dua ekor sapi yang Allah lemparkan ke dalam api neraka. Begitu besar api neraka. Dan hal tersebut dengan tujuan agar Allah menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 98 sampai 99, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik, sesungguhnya kalian wahai orang-orang majusi, kalian semuanya serta apa yang kalian sembah, dari matahari, ada yang menyembah bulan, kalian semua akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Antum laha waridun, kalian semuanya akan masuk ke sana semuanya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, seandainya matahari, bulan itu adalah sebagai sesembahan yang benar, maka niscaya mereka tidak akan pernah dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Allah ingin menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, sehingga di hari kiamat matahari dan bulan dimasukkan ke sana bersama orang-orang yang menyembahnya. Wa kullun fiha khalidun, dan mereka semuanya kekal di dalamnya. Mereka semuanya kekal di dalamnya. Itulah yang dinamakan dengan idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. In kadarat di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Satu, tanatharat, berserakan. Yang kedua, tasaqatat, saling berjatuhan. Yang ketiga adalah taghayyarat, mereka berubah dan hilang cahayanya. Dan ini semuanya akan dialami oleh bintang-bintang yang besar itu. Meteor itu ukurannya lebih kecil daripada bintang. Banyak jutaan benda langit di luar angkasa sana. Dan kalau jatuh satu meteor ke bumi, itu sangat mengerikan. Mungkin kalau menimpa rumah, rumahnya hancur. Maka bisa dibayangkan jika jika bintang yang begitu banyak di langit, yang ukurannya tentu lebih besar daripada sekedar meteor, kemudian Allah Subhanahu wa taala jatuhkan semuanya. Jatuhnya berserakan. Mereka tidak lagi bercahaya. Maka pada saat itu di hari kiamat, langit bukan lagi hujan air, akan tetapi langit hujan bintang-bintang. Maka bintang pun akan jatuh ke permukaan bumi sehingga tidak tersisa di langit.
Maka dengan demikian langit tidak indah lagi. Karena salah satu fungsi bintang, wa zayyana as-sama, Allah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Maka langit sudah tidak indah lagi. Kenapa? Karena bintang-bintang Allah jatuhkan semuanya. Dan itu sangat mengerikan. Allah juga mengatakan setelahnya, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat tentang ayat ini. Apa maksud gunung-gunung itu dihancurkan? Yang pertama, quli'at minal ardi wa suyirat fil hawa, yaitu gunung akan dicabut dari pasaknya. Ya. Gunung akan dicabut dari pasaknya, kemudian gunung itu akan terbang di udara. Terbang di udara. Mungkin pernah melihat video animasi seperti gunung begitu, ya, biasanya di kartun-kartun begitu. Selintas kalau saya pernah lihat video, dia ngawang ya di udara begitu. Maka dengan demikian juga gambarannya seperti itu. Jadi gunung-gunung itu akan dicabut. Dan tahukah bahwa akar gunung, sesuatu yang menancap ke dalam, itu lebih besar, bisa jadi lebih besar daripada apa yang kita lihat di permukaan. Dan itu semuanya Allah akan cabut. Yang kedua, gunung tersebut suyirat, maknanya adalah tahawwuluha an manzilatil hijarah. Gunung tersebut yang semula adalah batu, karena secara umum gunung itu adalah tumpukan dari batu. Fatakunu kasiban mahila, namun pada saat itu batu tersebut akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang berhamburan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibil, afala yanzuruna ila as-sama, ya, wa ila as-sama wa ila al-jibal kaifa nusibat. Dan apakah kalian tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah juga berfirman di dalam surah An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu akan lihat nanti di hari kiamat, gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap pada tempatnya. Saking Allah putarkan dengan sangat kencangnya, saking putaran itu tidak terlihat, maka kita akan melihat bahwasanya gunung itu tetap pada tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal gunung tersebut sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jalannya awan, sangat cepat, sehingga kita melihat gunung itu tetap kokoh. Ya, sun'allahi alladzi atqana kulli syai'. Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu dengan sempurna. Innahu khabirun bima taf'alun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga gunung-gunung, kalau kita melihat kepada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, maka gunung di hari kiamat akan mengalami beberapa fase. Di antaranya, yang pertama, Allah akan cabut dulu gunung-gunung tersebut dari pasaknya. Kemudian Allah akan menerbangkan gunung tersebut dengan sangat cepat, seperti terbangnya awan, sehingga orang yang melihatnya seakan-akan gunung itu adalah ada pada tempatnya. Iya, wasuyyiratil jibalu faqanat saraba. Kemudian yang ketiga, gunung-gunung tersebut akhirnya diterbangkan dan Allah Subhanahu wa taala akan membenturkan satu demi satu dan menghancurkan gunung-gunung itu seperti fata morgana. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana nasib gunung-gunung nanti di hari kiamat. Faqul, katakanlah, yansibuha rabbi nasfa, maka Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 105. Maka bumi akan rata dan datar seperti menjadi lembah, gunung-gunung juga Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dan seperti debu yang berterbangan. Bayangkan, gunung yang sangat besar itu akan menjadi debu-debu, partikel-partikel yang kecil saja. Saking kerasnya benturan-benturan yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan pada
hari tersebut. Nah, dalam ayat lain dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kan ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Makanya hadirin, kalau kita ingin merenungi dan ya ingin memperbaiki keadaan hati kita, itu sungguh ayat-ayat itu sangat dekat dengan kita. Kita bisa baca surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Ya. Kita bisa mentadabburi surah Al-Qari'ah. Dan kejadian-kejadian yang maha dahsyat. Dan fenomena seperti itu pasti akan menimbulkan ketakutan, kengerian pada hari kiamat. Dan kelak manusia akan menyaksikan itu semuanya. Matahari dilipat, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung akan berjalan di awang-awang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Al-'isyar itu adalah unta yang masa kehamilannya itu sudah melebihi 10 bulan. Unta itu hamilnya 12 sampai 13 bulan. Ya, ada yang 12 bulan, ada yang 13 bulan. Dan unta yang sudah hamil besar, siap untuk melahirkan, itu dinamakan dengan usyara. Maka wa idzal isyar adalah unta yang bunting, uttilat, dibiarkan. Kenapa Allah singgung ayat ini? Ya, berdasarkan kontekstual pada saat itu, di mana yang menjadi harta kebanggaan itu adalah unta pada saat itu. Dan manakala unta itu mencapai kehamilan usia 10, 11, 12, 13, itu sesuatu yang dinanti-nantikan oleh orang Arab, oleh pemilik unta. Bahkan mereka tidak akan memperdulikan banyak hal, mereka hanya akan fokus kepada bagaimana menunggu kelahiran sang unta tersebut. Iya, demikian. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman dulu. Tentu saja hari ini berbeda. Ini adalah memberikan pelajaran kepada kita. Maksudnya adalah harta yang paling dicintai oleh manusia, ketika tiba hari kiamat semuanya akan ditinggalkan. Apa yang hari ini kita paling cintai? Apa yang paling kita cintai hari ini? Fulus? Bukan. Rumah, Pak. Rumah itu kita sangat ini dengan rumah. Rumahnya besar, itu kita sangat sayang banget tuh sama rumah itu. Mobil ya, itu harga yang selalu dirawat lah, selalu dirawat. Maka tahuilah di hari kiamat semua itu akan ditinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan, tapi tidak diperdulikan. Tidak diperdulikan. Kenapa demikian? Ya, karena hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat, menjadikan seseorang lupa dan juga tidak memperdulikan sesuatu yang tidak penting. Karena pada saat itu dia akan sadar bahwasanya hal itu semuanya tidak penting. Yang terpenting adalah mana bisa dia selamat pada hari tersebut. Ya. Dan tentu saja ini hanya sekedar seakan-akan mukaddimah ya. Sejatinya hal-hal seperti ini harus kita renungi sendiri. Harus kita renungi sendiri. Harus di follow up lagi gitu. Baca-baca seperti ini tuh, kita harus merenung lagi. Karena memang gak gampang untuk melepaskan hati kita itu dari dunia, untuk tidak terikat, untuk tidak memegang erat dunia itu. Tapi yakin, seyakin-yakinnya, ada kalanya dunia yang kita banggakan, yang kita sayangi hari ini, rumah kita, kendaraan kita, semuanya akan kita tinggalkan. Bukan tinggalkan mati, bukan, tetapi harta tersebut akan tidak diperdulikan. Tidak peduli dengan harta tersebut, menjadi nilainya adalah rendah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas, binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengartikan bahwasanya husyirat itu adalah dikumpulkan, ada yang mengartikan bahwasanya husyirat itu adalah dimatikan. Tetapi semuanya itu tidak bertentangan, karena memang semuanya akan Allah kumpulkan.
Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi." Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini. Tidak ada pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka sama sebagai umat seperti kalian. Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, dan mereka juga kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tiada mengalfakan sesuatu pun dalam Alkitab. Summa ila rabbihim yuhsharun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka kelak akan dikumpulkan. Ya. Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabah." Di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit-langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah juga sebarkan di antara keduanya yaitu hewan-hewan yang melata. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dia juga untuk mengumpulkan mereka semuanya nanti Allah Maha berkuasa, Allah mampu. Jadi nanti hewan-hewan di hari kiamat itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan yang sudah punah Allah akan kumpulkan. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, hewan itu akan dikumpulkan oleh Allah. Ada semuanya. Untuk apa? Untuk dikisos satu sama lain. Ada hewan yang pernah menanduk saudaranya, temannya mati, maka hewan tersebut nanti akan ditanduk lagi. Semuanya akan dikisos. Walaupun setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan agar hewan-hewan tersebut menjadi pasir, menjadi tanah, seperti yang kita baca di dalam surah An-Naba. Ya. Demikian juga hewan-hewan liar, hewan-hewan buas. Dan hewan itu ada dua, hewan buas dan hewan jinak. Bukan berarti ketika disebutkan hewan buas di sini, hewan jinak tidak dikumpulkan. Justru lebih gampang, karena hewan jinak itu ada di sekitar kita. Hewan buas yang jauh dari penglihatan kita, mereka bersembunyi, Allah bisa kumpulkan mereka. Apalagi hewan-hewan yang jinak. Ya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka akan dijadikan tanah, dan orang-orang kafir pun akan menginginkan agar mereka dijadikan hewan saja, yaitu mereka dimatikan oleh Allah kemudian dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-6, "Wa idzal biharu sujjirat," dan apabila lautan dijadikan meluap. Istilah laut itu juga bisa digunakan untuk air-air yang ada di muka bumi ini, sungai, danau, itu semuanya bisa dikatakan al-bihar secara bahasa. Makanya Allah mengatakan, "Wa huwal ladzi marajal bahrain." Dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Dua laut tersebut bukan yang asin saja, melainkan hadza 'adbun furat, yang ini tawar segar, wa hadza milhun ujad, yang ini sangat asin. Karena kita tahu ada pertemuan sungai dengan laut, dan itu ternyata tidak bisa menyatu. Ya, barzakhul la yabghiya, ada pemisah di mana yang satu tidak bisa masuk kepada yang lainnya, dan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal bahrul masjur, sama di dalam surah At-Tur, maksudnya adalah air yang diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa perairan itu di muka bumi lebih banyak, lebih luas dibandingkan daratan. Ya, lebih dari 2/3. Nah, semuanya adalah perairan. Dan nanti katakan yang dimaksud wa idzal biharu sujjirat, maka lautan ini akan meluap sehingga ya akan menenggelamkan, dan semuanya akan menyatu, dan pemisah itu Allah akan cabut, sehingga air asin dengan air tawar semuanya bisa gabung.
Yang tadinya kita saksikan ada dua lautan ya yang tidak saling campur, itu akhirnya akan nyampur semuanya, akan meluap. Demikian juga makna daripada sujirat, tidak hanya meluap tetapi berkobar. Berkobar. Sebagaimana pendapat yang lain merujuk kepada makna sujirat. Makna sujirat sebagaimana disebutkan ya oleh para ulama salaf, sujirat adalah yabisat. Yabisat itu adalah kering. Maka para ulama berusaha menggabungkan antara makna laut itu sujirat. Yang pertama tadi meluap, yang kedua kemudian berkobar ya, menjadi api, kemudian kering. Maka ternyata ini adalah fase Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan air pada hari kiamat, di mana Allah akan luapkan dulu air sehingga menyatu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bakar air tersebut. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala air tersebut, dan Allah Maha mampu untuk membakar air sebagaimana mampunya Allah untuk menjadikan api itu menjadi dingin. Untuk Nabi Ibrahim, naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, maka Allah juga akan mampu di hari kiamat untuk menjadikan air yang meluap, yang menyatu itu, yang menutupi dunia, kemudian Allah kobarkan api di sana, kemudian menjadi kering, menjadi hilang. Ya, menjadi hilang dan kering. Nah, itulah beberapa kejadian yang akan disaksikan atau yang akan terjadi sebelum tiupan yang kedua. Karena kita tahu hari kiamat itu dengan dua tiupan. Malaikat Israfil akan meniup dengan dua kali tiupan. Wa nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Akan ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Dan sebelum tiupan yang kedua itu akan terjadi perkara-perkara ini. Terjadi perkara-perkara ini. Ya. Setelah ditiupkan oleh Allah, Allah memerintahkan Israfil untuk meniupkan tiupan yang kedua, maka terjadilah ayat selanjutnya, wa idan nufusu zuwijat, dan manakala ruh-ruh itu akan dipertemukan. Maka kata para ulama, yang dimaksud ruh-ruh dipertemukan adalah ruh-ruh dikembalikan kepada jasad secara sempurna. Karena manusia tiga fase. Satu di dunia. Di dalam jasad kita ada ruh. Namun yang mendominasi di dunia ini adalah jasad. Ketika kita dipukul, yang kita rasa sakit adalah badan kita, jasad kita. Ya, kita juga bingung, ruh kesakitan apa enggak? Ya, tapi jelas dalam badan kita ada ruh. Ada ruh. Kita beriman, ada ruh dalam jasad kita. Ya. Walaupun pernah ditanyakan oleh para sahabat, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Tidak semua hal harus kita ketahui. Ya. Tetapi kita yakini bahwasanya dalam diri kita ada ruh. Maka di dunia yang mendominasi adalah jasad. Tatkala seseorang meninggal, dikubur, kemudian jasadnya lapuk, jasadnya dimakan oleh hewan-hewan yang ada di tanah, hancur semuanya, maka yang berperan, yang mendominasi pada saat itu ruh, yang akan mendapatkan siksa, yang akan mendapatkan nikmat itu adalah ruh. Dan di hari kiamat Allah akan bangkitkan jasadnya, dan Allah juga akan masukkan ruh ke dalam jasad tersebut, sehingga dengan secara sempurna di hari kiamat seorang yang diberikan nikmat, maka jasadnya akan merasakan nikmat, ruhnya juga akan merasakan nikmat. Makanya nikmat akhirat itu tidak sebanding dengan nikmat dunia. Sama halnya dengan siksa yang terjadi di akhirat, maka siksaan itu akan dirasakan oleh jasad dan dirasakan juga oleh ruh. Makanya Allah mengatakan, "Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah adalah syadidul iqab, yang maha dahsyat siksaannya. Ya. Begitu. Jadi inilah yang akan terjadi. Wa idzan nufusu zuwijat. Ada juga tafsir yang lain. Nah, yang dimaksud wa idzan nufusu zuwijat, yaitu jiwa itu dipasang-pasangkan.
orang soleh, ahli salat, tiba-tiba udah kumpul dengan ahli salat. Orang yang ahli puasa, tiba-tiba udah kumpul dengan ahli puasa. Orang-orang beriman kumpul dengan orang beriman. Orang munafik, tiba-tiba kumpul dengan orang munafik. Walaupun matinya di mana, yang satu di Indonesia, yang satu di Amerika, misalkan, itu akan tiba-tiba berkumpul di hari kiamat. Makanya pada saat itu akan langsung terlihat wajah-wajah itu. Kemarin kita bahas wujuhu yawma idzin, ya ada basyirah, ya mustabsyirah. Itu ada yang wajahnya sumringah karena dia sudah melihat kanan kirinya ternyata orang-orang baik, orang-orang soleh. Ini menandakan kebaikan bagi dia. Sebaliknya, pezina dengan pezina, peminum khamar dengan peminum khamar, semuanya akan dipasang-pasangkan sesuai dengan amalan-amalan dulu di dunia. Nasrani dengan Nasrani, Yahudi dengan Yahudi. Begitu. Allah mengatakan, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum." Dan perintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan orang-orang zalim berserta teman sejawat mereka. Orang-orang zalim, ya, orang-orang yang buruk akan dikumpulkan. Wa ma kanu ya'budun, demikian juga dengan apa yang mereka sembah ya di dunia. Taib. Ada juga tafsiran yang ketiga yang disampaikan oleh Atha, di mana wa idza fusuzuwijat, ini adalah bagi orang yang beriman secara khusus, yaitu nanti mereka akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. An-nufus zuwijat, kalau zawwaja yuzawiju, zawaj itu kan pernikahan ya. Ya enggak? Pernikahan, zawaj. Zawuj itu kan suami, zaujah adalah istri. Maka wa idzan nufusu zuwijat, artinya mereka akan dinikahkan. Ya, yaitu dengan para bidadari. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Wa ada yaidu, itu adalah memberikan beban. Karena anak perempuan yang lahir, ada yang baru lahir kemudian dikubur sehingga ditimpa dengan tanah yang berat. Ada juga mereka itu cara membunuhnya adalah ketika sudah dewasa, kemudian mereka anak perempuan itu dirias, ya didandanin, kemudian diajak jalan, kemudian setelah itu didorong ke sumur. Itu oleh ayah-ayah mereka sendiri, ya. Zaman jahiliyah seperti itu. Makanya dinamakan jahiliyah. Ya, zaman kebodohan mereka itu. Ya, faktornya banyak. Ya, karena mereka itu ya sampai sekarang kesan itu masih terasa. Banyak kok di antara kaum muslimin, mereka ketika diberikan anak perempuan, hatinya itu seakan-akan kurang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak laki-laki. Padahal laki-laki perempuan seperti yang pernah Anda sampaikan, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan kepada seorang yang Allah kehendaki anak laki-laki, anak perempuan saja. Allah juga berikan yang Allah kehendaki anak laki-laki saja. Ayuzawijuhum dzukrana wa inatha. Allah berikan kadang-kadang dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Tapi ada juga yang Allah berikan dia mandul, enggak diberikan anak. Ya, innahu alimun qadir. Tapi semuanya itu adalah karena alim. Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Seorang wanita yang mandul, Allah sayang pada dia, makanya dia dibuat mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan kita tidak tahu, padahal Allah tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan kebaikan dan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan sampai kita terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang-orang jahili yang mana wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika dahulu seorang ayah mereka diberikan kabar kalau anaknya itu adalah perempuan, maka langsung wajahnya itu hitam, merah padam, ya gak suka dengan kelahirannya. Makanya mereka langsung kubur hidup-hidup. Dan nanti akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti yang dikubur itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutila. Karena dosa apakah mereka dibunuh? Kenapa kamu sampai dibunuh? Dan mereka anak-anak akan menuntut kepada orang tuanya, kenapa kami dibunuh? Kenapa kami dibunuh? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat yang tadi kita baca menunjukkan sesuatu yang telah lampau terjadi, Allah tidak lupa. Bahkan untuk menekankan hal itu sampai hari ini berabad-abad lamanya, tetap kejadian yang sudah berlalu berabad-abad lamanya tetap diingat oleh kita. Allah ingin kita tahu, tidak hilang kejadian-kejadian yang telah lalu. Mungkin orang yang melakukan ini mereka akan menyangka yang akan mengetahui adalah apa?
tetangga kampungnya saja pada saat itu. Tapi mereka mungkin nggak menyangka kalau perbuatan mereka ini sampai dikenang, diketahui oleh orang-orang yang hidup beratus-ratus tahun setelahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, ya, akan senantiasa terjaga. Wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika lembaran-lembaran itu diberikan oleh para malaikat. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ketika manusia mati ya, keluar ruhnya, maka catatan kitabnya akan ditutup kemudian disimpan. Nanti di hari kiamat semuanya akan dibuka lagi dan tidak akan ada yang berubah. Semuanya lengkap di sana. Iya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Setiap orang akan dikalungkan catatan amalnya seperti dikalungkannya kalung ya pada lehernya, akan diberikan semuanya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tidak perlu dibuka kitab tersebut, tapi datang dalam keadaan sudah terbuka. Iqra kitabaka, kata Allah. Baca kitabmu, catatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menjadi saksinya. Cukuplah kamu yang menghitungnya. Kami tidak akan menghitungnya. Kamu sendiri akan menghitungnya. Maka pada hari itu kitab tersebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar kecuali akan dihitung. Pada situ ada semuanya lengkap. Ya, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghiri wa kabirim mustatar, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis ada nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ayatnya pada pertemuan berikutnya pada ayat yang ke-11 insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya untuk bisa memahami, mentadaburi ayat-ayat tentang pertemuan kita nanti dengan hari kiamat, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kengerian di hari kiamat. Allahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.